Ira, kabar baik nih. Aduh, saya senang sekali Bu Ira bisa datang untuk ngobrol saya siang ini. Senang banget. Saya juga senang loh Bu Desi, sejak Bu Desi WA waktu itu ya, mau ngajak ketemu. Penasaran tuh, mau sharing apa nih ya Bu Desi ya ngajak saya ketemu. Aku tuh lagi bingung Bu Ira. Begini Bu Ira, sekarang tuh kan saya ngajar kelas 4. Sebelum-sebelumnya saya mengajar kelas 6 dan atau kelas 5. Jadi ini hal pertama saya mengajar di kelas 4 Bu Ira. Saya itu menemukan perbedaan yang sangat besar sekali dalam mengelola kelas saya Bu Ira. Waduh, anak-anaknya luar biasa, sangat beragam dan sulit diaturnya. Saya jadi bingung Bu Ira, gimana ya mengelola kelas saya sekarang. Oh, jadi Bu Desi ini sekarang lagi bingung. Anak-anaknya yang di kelas 4 nih, yang baru ya, Iya, itu sulit diatur betul Bu Ira. dan sangat beragam gitu ya Bu Benar Desi. Bu Ira. Sulit diaturnya itu seperti apa sih? Lalu beragamnya juga seperti apa kalau boleh saya tahu Bu Desi? Begini Bu Ira, di kelas saya itu yang bisanya hanya sedikit. Sisanya itu lambat belajar sama kesulitan belajar. Banyak siswa saya yang belum lancar membaca Bu Ira, apalagi berhitung. Kemudian sikap mereka pun kurang santun di kelas. Suka ngadu Bu Ira, terus suka jalan-jalan di kelas, suka pinjam-pinjam alat tulis, dan kalau ngebalikin Bu Ira kadang suka dilempar. Kan saya jadi gimana gitu ya. Mereka tuh kayak nggak fokus. Kalau saya terangkan harus berkali-kali baru paham. Kalau nggak berkali-kali nggak paham. Terus jawaban latihannya tuh nggak nyambung sama pertanyaannya. Jadi ya nilainya banyak yang belum tuntas Bu Ira. Jadi saya tuh jadi pusing menghadapi mereka yang sangat beragam dan sulit diatur ini Bu Ira. Oke, kalau begitu ceritanya, Bu Desi mau dapat apa nih dari obrolan kita hari ini nih? Dari cerita Bu Desi tadi, kira-kira apa yang mau didapat dari percakapan kita? Gini Bu Ira, saya itu ingin sekali dapat mengelola kelas saya sehingga saya dapat melayani kebutuhan anak-anak saya yang sangat beragam dan ya tentunya kelas saya inginnya sih kondusif Bu Ira. Oke, dari cerita Bu Desi tadi ya, dan keinginan Bu Desi nih tadi tujuannya ingin mencapai kondisi yang seperti itu gitu ya. Benar. Tapi sebelum ke situ, saya mau nanya dulu nih, kira-kira Bu Desi pernah terpikir nggak sih mengapa, apa yang menyebabkan anak-anak di kelas Bu Desi itu seperti itu? Ya, yang pasti sekali sih efek pandemi yang Bu Ira ya. Mereka kan sudah lama PJJ ya sebelumnya ya. Mungkin kalau saya hitung dari kelas 1 ya. Iya. Jadi kebiasaan apa ya, belajar nyantai di rumah. Terus ya mungkin yang menjawab soal bukan dia, tapi orang tuanya. Jadi nilainya tuh banyak yang nggak real. Terus juga ya namanya juga di rumah ya, tidak ada peraturan seketat di kelas kita, ya kan? Jadi ya karena kurangnya bimbingan, kurangnya tata tertib, menyebabkan kelakuan mereka pun juga jadi tidak santun Bu Ira di kelas. Bisa jadi tuh Bu Desi, pandemi ya Iya. menjadi penyebabnya. Oke, kita fokus lagi pada tujuan obrolan kita siang ini nih ya. Bu Desi ingin melayani kebutuhan siswanya yang sangat beragam ya di kelasnya menjadi lebih kondusif, ya kan? Nih kalau boleh tahu standar baik ya yang Bu Desi dambakan gitu terkait melayani kebutuhan siswa ini, kebutuhan siswa yang sangat beragam di kelas Bu Desi ini seperti apa? Saya tuh inginnya semua murid saya itu bisa menjawab tugas-tugas yang saya berikan, ya minimal nyambung lah Bu Ira. Itu bagi saya itu udah standar baik. Selain itu juga saya pingin kelas saya itu nyaman dan menyenangkan pembelajaran di kelas. Ya bagi saya sendiri juga, bagi anak-anak saya juga, jadi pembelajarannya menyenangkan. Nah sejauh ini mungkin Bu Desi bisa merefleksi diri kembali, Ya. upaya apa sih gitu loh
yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin upaya saya belum semaksimal ya. Paling saya cuma mengatur posisi duduk anak tiap minggunya yang berbeda-beda. Atau kalau misalnya sedang diskusi kelompok, paling saya membuat kelompoknya itu acak. Artinya di kelompok itu ada yang bisa, ada yang tidak. Dengan tujuan agar yang tidak bisa ini akan dibantu oleh yang bisa. Jadi ada saling kerjasamanya. Paling itu ya Bu Ira ya yang sudah saya lakukan di kelas ya. Gitu. Posisi duduk sama beragamnya kelompok gitu. Tapi hasilnya belum maksimal gitu ya? Ya kalau diukur dari skala 1 sampai 10 sih ya mungkin skalanya masih 6 Bu Ira. Oh gitu. Iya. Nah coba sekarang terpikirkan gak sih alternatif solusi gitu ya, alternatif lain selain yang tadi sudah Bu Desi laksanakan. Barangkali ada cara lain yang bisa mewujudkan kondusifnya kelasnya Bu Desi itu? Beragam ya. Oh Coba iya Bu Bu Desi. Ira, aku jadi ingat pembelajaran berdiferensiasi modul yang kemarin loh. Oh iya, tentang apa deh? Bisa nggak ya? Coba Itu Bu loh Desi. Bu Ira yang pembelajaran yang dilaksanakan untuk melayani kebutuhan belajar anak yang beragam. Oh iya benar. Bisa kali Bu Iya Ira ya? iya benar tuh. Iya ya ya Allah, Iya, kok baru iya. kepikiran ya Bu Ira Oke. ya? Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Mungkin kalau untuk sifatnya ya Bu Ira ya, apa ya Bu Ira ya? Oh iya, itu loh Bu Ira, bisa nggak ya kalau pembelajaran sosial emosional aku lakukan di awal pembelajaran ya Bu Ira ya? Keren tuh. Ya Boleh kayak itu banget. loh Bu Ira, kayak apa? gimana sih? Kegiatan mindfulness. Gimana coba Bu Desi contohnya? Kan mereka kan emosinya kurang terkontrol ya, Iya. sehingga mereka nggak santun. Apa bisa saya lakukan teknik STOP ya? Boleh banget Benar itu. ya? Oh iya, saya iya, ingat. benar. Ya Allah, Bu Ira makasih banget udah membangkitkan ingatan aku. Oke Bu Desi. Kalau boleh tahu nih ya, tadi udah ada idenya, ya kan? Penerapannya nanti kayak gimana Bu Des? Nanti penerapannya akan seperti apa? Oh, mungkin ya Bu Ira, saya akan melaksanakan kedua pembelajaran tadi ya, pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional tuh secara konsisten kali Bu Ira ya. Iya, oke. Ya memang apa-apa tuh harus konsisten ya Bu Desi ya. Kalau sekali dua kali tuh efeknya kurang kena. Wah istilahnya kurang ngena ya. Bener Bu Ira. Iya. Oke. Apakah ada rencana lainnya untuk memaksimalkan upaya pengelolaan di kelas Bu Des? Selain yang tadi? Ya saya mungkin mencari referensi-referensi bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan ya dari internet ya Bu Ira ya. Makin mantep tuh. Bener Bu Ira. Ya Maksimal Allah, baru banget kebuka itu nih upayanya. semua. Alhamdulillah Semuanya ya. Ya obrolan kita memicu lah ya untuk kita berpikir sama-sama. Betul, Ya Bu Desi ya. betul. Oke Bu Desi, kalau sudah idenya udah bagus banget ya kan, bisa dong sharing komitmennya nanti mau gimana gitu. Kalau komitmen Supaya mah mantep. sayanya yang harus konsisten Bu Ira untuk melaksanakan itu. Ya kan? Benar ya, konsisten tuh penting banget deh Iya. pokoknya. Lalu nanti di sana kira-kira siapa yang bisa membantu mendukung Bu Desi untuk menerapkan? Ya paling guru paralel saya kali Bu Ira ya. Kebenaran sih kita ada 3 kelas Bu Ira. Ya mudah-mudahan sih mereka bisa membantu saya untuk mengingatkan setidaknya ya turut mengamatilah ketika saya melakukan pembelajaran tersebut di kelas. Betul. Karena selain konsisten, kolaborasi Benar, Bu Ira. penting. Kita tuh harus ada kadang-kadang ya kita perlu diingatkan, Betul. terus dapat masukan dari teman-teman untuk lebih memaksimalkan hasilnya nanti ke depan. Betul, Bu Desi ya. Saya yakin nih Bu Desi mah pasti berhasil nih dengan ide-idenya. Makasih banyak loh Bu Ira. Nanti kalau udah berhasil, kabarin saya ya. Saya Ya pastilah. iya. Pasti aku akan share ke Bu Ira. Biar saya juga bisa belajar, diterapin lagi di kelas saya Bu Desi. Baik. Oke Bu Des, alhamdulillah ya ada hasilnya nih obrolan Terima kita. kasih ya Bu Ira atas masukan-masukannya. Saya jadi termotivasi lagi nih, tumbuh semangat. Yang tadinya saya bingung, ini kelas beragam sulit diatur diapain ya. Saya jadi ingat pembelajaran modul kita yang dulu Bu Ira. Iya, bener-bener. Saya juga alhamdulillah nih jadi dapat ide dari gagasannya Bu Desi itu loh. Bisa tuh saya terapin di kelas saya juga. Ya udah Bu Desi, nanti kita janjian deh ketemu lagi ya. Kita lihat
lihat sejauh mana nih keberhasilan Terima kasih Bu Ira. dari solusi Bu Desi tadi. Ya, Bu Desi. Sampai jumpa lagi Bu Desi. Oke. Oke, alhamdulillah proses coachingnya Bu Desi dengan Bu Ira luar biasa hangat ya. Dan alhamdulillah Bu Ira nih coach yang keren juga ya, keren banget yang bisa Bu Desi. berhasil Bener. ngeluarin ide-ide Betul. dari Bu Desi sebagai coach ya untuk menggali cara strategi yang terbaik Bu Desi untuk pengelolaan kelas Bu Desi yang muridnya tuh beragam dan sulit diatur, dan Bu Desi tuh bisa melayani murid sesuai kebutuhan muridnya yang beragam, kelasnya menjadi lebih kondusif dan pembelajarannya pasti menyenangkan ya, dengan rencana yang tadi Bu Desi ungkapkan, yaitu dengan menggabungkan pembelajaran yang berdiferensiasi secara konten, isi, konten produk maupun prosesnya, dan juga pembelajaran sosial emosional sesuai dengan minatnya siswa, dan paling penting di situ ada kolaborasi Bu Desi ya, kolaborasi sesama teman, terutama teman separalel ya, dan konsistensi untuk menjalani rencana yang akan Bu Desi lakukan untuk murid-muridnya yang beragam dan sulit diatur tersebut. Mudah-mudahan saya yakin Bu Desi bisa mewujudkan harapan Bu Desi tersebut ya, dalam mengelola muridnya menjadi kelasnya menjadi kelas yang kondusif, pembelajarannya juga menyenangkan gitu. Terima kasih nih coachingnya, saya juga dapat pengalaman baru, ilmu baru. Mudah-mudahan kita sama-sama terus termotivasi ya, selalu semangat dalam melayani murid-murid kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Bu Dian. Selamat sore juga. Alhamdulillah baik Bu Dian. Bu Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Kemarin terakhir Bu Ira WA saya nih, mau ketemu saya, katanya saya juga seneng sih kita jadi bisa ketemu langsung ya, udah lama banget. Kira-kira Bu Ira mau ngobrolin apa ya ke saya ya? Iya Bu Dian. Jadi saya tuh punya masalah ya Bu Dian. Lama ini kan saya dimutasi. Nah, selain sekolah baru, ya kan, lingkungan baru, ternyata saya juga dapat ngajar kelas baru, kelas 4. Biasanya saya ngajar kelas 6 kemudian 7 tahun saya ngajar kelas 6. Nah, ternyata setelah saya jalani mengajar di kelas 4, berbeda sekali ya. Kelas 4 itu dengan kelas 6 jauh sekali kemudian, terutama dalam pemahaman terhadap kalimat pertanyaan dan instruksi Budian. Saya pusing deh, anak-anak tuh kurang paham gitu. Ya, kayak jadi murid-murid gue itu sering nggak ngerti ya masalah instruksi gitu ya. Nah, nggak ngerti itu seperti apa ya Bu ya contohnya? Jadi kalau saya kasih pertanyaan atau instruksi apapun, itu pasti deh Budian nanya lagi berulang-ulang. Kadang ngerjain LKPD juga gitu, nanya berulang-ulang. Ada yang diem, pas saya cek jawabannya nggak nyambung Budian. Itu gimana ya Budian? Oh gitu ya ceritanya ya. Jadi Bu Ira tuh pengen kita nih di percakapan ini dapetin apa nih? Saya sih pengennya ya Budian ya, pemahaman anak-anak saya di kelas 4C itu lebih baiklah dalam memahami kalimat pertanyaan ataupun instruksi yang saya berikan gitu Budian. Oke, itu ceritanya. Kira-kira menurut Bu Ira apa sih yang menyebabkan murid Bu Ira itu seperti itu? Kayaknya sih karena efek pandemi juga sih. Pandemi ya. Soalnya kan anak-anak kelas 4 ini dari kelas 1 semester 2 ya kalau nggak salah, mereka sudah masuk ke masa pandemi nih. Kebanyakan di rumah kan, PJJ gitu kan. Jadi di rumah pun terbatas bimbingannya dari orang tua. Mungkin karena orang tua juga kan
kurang paham gitu ya, ngajarin anaknya materi ini, materi itu, Iya, iya, nggak ngerti Bu Dian. Jadi ya begitulah hasilnya. iya, iya, bisa jadi itu ya salah satu penyebabnya ya. Kayaknya Gitu. sih. Oke, sekarang kita fokus nih sama tujuan kita nih. Jadi Bu Ira pengen murid-murid Bu Ira ini memiliki pemahaman yang baik dalam instruksi yang diberikan gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu nih, standar baik menurut Bu Ira ini seperti apa ya? Kondisi yang baik ya dari segi pemahaman terhadap kalimat itu, menurut saya anak-anak tuh ketika saya menjelaskan sekali tentang instruksi maupun pertanyaan itu paham langsung, tidak mesti bertanya berulang-ulang, tidak mesti saya jelasin berkali-kali gitu Bu Dian. Iya, iya, benar-benar. Jadi sekali saya jelasin ya paham dan jawabannya sesuai gitu yang Yang diharapkan ya. Selama ini Bu Ira udah melakukan upaya apa aja untuk mencapai standar baik untuk Bu Ira kan? Ya sejauh ini sih ya baru melayani mereka ya, melayani pertanyaan-pertanyaan yang berulang itu Bu Dian. Tapi kok dirasa-rasa gitu nggak efektif ya gitu. Jadi terbuang energi kita tanpa adanya solusi untuk memperbaiki pemahamannya itu. Oh iya, sama. Menurut Bu Ira apa tuh kira-kira yang mungkin gitu ya? Kegiatan apa yang mungkin bisa mencapai harapan Bu Ira yang standar baiknya Bu Ira? Itu juga sih yang jadi pikiran saya Bu Dian ya. Tapi selintas ada lah ide barangkali dengan kegiatan literasi ya, banyak baca gitu, intensitasnya di apa tambah gitu iya. kan. Mungkin itu bisa jadi solusi juga ya menurut Bu Dian. Ya, Kira-kira bagus. gimana? Bagus Bu Ira. Terus ada lagi nih yang lain? Apa lagi ya? Oh kayaknya dengan menambah soal-soal latihan cerita bisa kali ya Bu Dian ya. Oke, iya. Drill ya Bu ya? Iya, Di literasi bisa kali itu. terus disambung dengan drill atau latihan-latihan esai gitu ya. Boleh juga tuh Bu Ira tuh. Apa namanya? Tindakannya ya. Iya harusnya sih bisa. Oke, mudah-mudahan itu yang bisa sesuai yang Bu Ira harapkan gitu ya. Apa ya, Bu Ira mau melakukan satu-satu atau bagaimana Bu dari rencana yang tadi Bu Ira ungkapin? Kalau menurut saya sih kayaknya lebih efektif kalau dua-duanya ya, dikombin gitu dia. Jadi selain menerapkan literasi juga sekaligus menambah latihan soal cerita. Itu lebih efektif ya. Oke. Terima kasih Bu Ira, keren banget ya, udah meyakinkan diri dengan usaha tersebut, insya Allah bisa capai gitu ya. Oke, ngomong-ngomong, kalau kondisi apa sih yang membuat kondisi yang Bu Ira harapkan itu melakukan tindakan tersebut? Kayaknya sih kalau dengan literasi itu kan saya berpikir anak-anak sering baca, ya kan, nemu banyak kata gitu ya Bu Dian ya. Iya, benar. Terus di dalam kegiatan membaca juga kan ada kadang-kalanya ada percakapan gitu kan, kalimat A dijawabnya begini gitu kan, ada instruksi juga. Iya. Mungkin dengan familiar dari apa perbendaharaan kata yang banyak, terus kalimat-kalimat yang ditemukan akan terbiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga gitu loh. Iya. Oke. Kira-kira Bu Ira butuh bantuan nggak dari pihak lain? Pastinya ya, saya nggak bisa jalan sendiri pastinya Bu Dian. Oke. Siapa tuh yang Bu Ira butuh? Temen sih ya, rekan sejawat terutama yang Bu Dian ya, teman separalel kali ya. Paralel ya. Oke. Kapan Bu Ira mau realisasikan rencana Bu Ira? Cepatnya deh Bu Dian. Iya. Oke. Semoga Bu Ira bisa segera merealisasikan, dan saya juga penasaran nih hasil yang dicapainya ya, dan saya juga bisa belajar dari Bu Ira bagaimana cara anak itu cepat paham ya dengan instruksi soal. Nanti kapan boleh saya berkunjung ke kelas Bu Ira? Boleh banget Bu Dian, Iya. nanti sekaligus barangkali ada yang kurang kita sharing lagi gitu ya Bu Dian ya, Iya, untuk makasih. meningkatkan pemahaman anak. Iya benar Bu Ira, terima kasih banget ya atas percakapan kita hari ini. Saya juga dapat masukan ya dari Bu Ira ya, dan
Alhamdulillah Bu Ira juga gimana rasanya nih sekarang nih? Saya apalagi Bu Dian. Terima kasih sekali loh sudah mau mendengarkan cerita saya. Lagi pula tadi dengan kita ngobrol, saya jadi yakin gitu loh dari ide saya yang tadinya saya ragu, dari percakapan yang kita lakukan, alhamdulillah yakin deh insya Allah bisa ya Bu ya. Pasti bisa. Ya, pasti bisa dan saya tunggu kabarnya ya Pasti. untuk berhasil dan bisa juga bermanfaat buat semuanya. Oke. Terima kasih Bu Dian ya. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih. Wah, keren. Nah, demikianlah coaching antara Bu Dian dengan Bu Ira, di mana dalam coaching tersebut Bu Dian berhasil menggali upaya-upaya yang telah Bu Ira lakukan dalam meningkatkan daya nalar murid-muridnya dalam merespon pertanyaan atau instruksi yang diberikan oleh Bu Ira. Di antaranya satu, Bu Ira pertama melakukan pengulangan pertanyaan dari murid. Tidak berhasil. Yang kedua, Bu Ira melakukan kegiatan literasi. Dan yang terakhir, Bu Ira menemukan ide baru untuk menambah latihan-latihan soal-soal berupa soal cerita ya, untuk meningkatkan daya nalar murid-muridnya Bu Ira dalam merespon pertanyaan atau instruksi yang diberikan. Wah, keren banget. Semoga rencana Bu Ira bisa berhasil dan Bu Ira dan Bu Dian pun bisa mendapatkan hikmahnya dari percakapan ini, dari kegiatan ini, insya Allah. Dan saya pun sebagai pengamat mendoakan untuk keberhasilan Bu Ira. Semoga minggu depan rencana-rencana yang telah lahir kembali itu terlaksana dan terwujud. Keren ya. Oke, selamat buat berdua. Terima kasih Bu Desi. Kemudian apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Desi kabarnya? Tumben nih WA aku ngajak ngobrol siang ini. Sebenarnya apa sih yang ingin Bu Dian obrolkan siang ini sama aku? Iya Bu Desi, aku tuh lagi bingung. Kenapa? Kan selama ini kan saya ngajar kelas 6 terus nih, udah beberapa tahun nih. Nah, pas kurikulum merdeka yang baru ini, saya dikasih amanah dengan kelas 4. Nah, saya lihat murid kelas 4 nih beda banget sama kelas 6 kemarin. Dari segi kemandiriannya, terus pasal peduli dalam belajar, juga menghargai orang yang lagi bicara juga kurang. Jadi saya bingung, kan saya pengen mereka tuh cepet gitu beradaptasi dengan kurikulum merdeka yang sekarang ini. Oh, jadi Bu Dian sekarang lagi bimbang ya. Tapi sebenarnya apa sih yang akan Bu Dian harapkan dari obrolan nantinya? Ya, saya berharap saya dapat solusi gitu ya untuk menanamkan kebiasaan perilaku anaknya mandiri tersebut. Oh, jadi Bu Dian itu ingin mencari solusi untuk membiasakan perilaku mandiri, terus peduli pada pembelajaran dan saling menghargai di antara murid-murid Dian ya, supaya mereka cepat beradaptasi dengan kurikulum di kelas 4. Iya benar Bu Desi. Memang selama ini Bu Dian sudah melakukan apa di kelas? Awal pembelajaran kelas 4 saya sudah membuat kesepakatan kelas ya. Saya ajak murid-murid untuk membuat kesepakatan kelas. Betul. Sampai dia punya nilai keyakinan kelas. Terus saya juga coba gali mimpi mereka. Dan saya tanya bagaimana cara mereka mencapai mimpi itu. Dan saya juga dalam sehari-hari sering menanyakan video-video pembelajaran sesuai materi di hari tersebut gitu Bu Desi. Gitu ya. Adakah upaya lain yang Ibu lakukan selain yang tadi? Ada sih Bu Desi, saya juga suka ceritain pengalaman kebiasaan tokoh-tokoh orang-orang sukses yang ada di sekitar murid dan juga ice breaking yang bikin menyemangati murid dalam belajar. Wah, kalau menurut aku sih usahanya sudah banyak ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau boleh diukur nih ya Bu Dian, dari angka 1 sampai 10 ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa nih Bu Dian sekarang dalam pencapaian pembiasaan tersebut dengan kegiatan tadi? Sudah mencapai skala yang berapa? Ya, kira-kira 6 kayak Bu Desi dari 10. 6 dari 10 Iya, ya? Berarti masih jauh ya? Iya Bu Desi, saya masih bingung nih.
Baik, tadi menggali mimpi sudah, terus membuat kesepakatan kelas juga sudah, kemudian tadi menayangkan video-video sudah, dan menceritakan kebiasaan atau keteladan tokoh-tokoh juga sudah, dan terakhir ice breakingnya. Iya Bu Desi. Tapi sebenarnya apa sih yang jadi hambatan yang menghalangi Ibu Dian dalam mencapai tujuan? Ya, saya lihat ya Bu, anak-anak murid saya ini kan kemarin 2 tahun kelas 2 dan kelas 3 itu mereka PJJ ya. Iya. Dan PTMT. Nah, Betul. begitu dia sekarang di kelas 4 belajar tiap hari full, mereka ketemu langsung sama teman-temannya. Mereka jadi antusias bermainnya tuh tinggi banget. Nah, itu yang jadi hambatan saya. Jadi itu yang membuat itu kurang peduli saat belajar, karena memang antusiasme bermainnya itu loh Bu Desi, itu yang jadi hambatan saya, yang saya lihat dari murid-murid gitu. Nah, ini kan berarti kan antusias murid di kelasnya tinggi ya. Untuk Jadi, bermain, jadi ada nggak rencana Budian yang akan ingin Budian lakukan untuk mengatasi tingginya antusias bermain ini? ada Bu. Saya punya rencana. Saya mau bikin pembelajaran yang praktik melibatkan murid-murid saya langsung Desi. Dengan berkelompok, mereka juga tetap bermain, tapi juga ada esensi belajarnya juga di situ. Itu bisa di luar kelas juga. Wah, itu mah keren Budian, keren banget kalau menurut aku ya. Terus apa ukuran keberhasilan dari rencana tadi? Ya, ukurannya saya melihat murid-murid lebih mandiri, lebih peduli lagi dalam belajar, dan bisa saling menghargai antar teman juga, gurunya juga dalam belajar. Nah, itu kan ada sebuah rencana yang bagus ya Budian ya. Berarti sebenarnya Budian sudah punya sebuah komitmen yang hebat. Jadi apa ya komitmen Budian terhadap rencana tadi? Ya, pastinya saya akan berusaha ya, berupaya untuk konsisten. Untuk menjalani kegiatan praktik pembelajaran yang melibatkan murid-murid saya secara langsung, berkelompok, mereka jadi tetap bermain sambil belajar juga di situ. Dan Budian, konsisten itu emang sebuah komitmen yang luar biasa besar tantangannya ya. Iya. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu untuk mewujudkan rencana tadi? Yang paling dekat ya teman separalel saya kelas 4. Teman, emang ada berapa paralel? Ada 3 ya. Yang paling dekat yaitu, dan saya juga pasti akan butuh saran dari guru-guru lain juga, dan mungkin sekolah gitu. Oke ya. Ngomong-ngomong, kapan nih mau dimulai rencana besar itu? Secepatnya berisi. Nanti malam ini saya akan searching ya dari internet, melihat contoh-contoh praktik pembelajaran yang melibatkan siswa langsung. Nanti saya akan ambil ATM, amatin mesti modifikasi, dan saya langsung praktikin. Insya Allah besok saya bisa praktikin pembelajaran itu. Pasti Budian bisa melakukannya. Tapi ngomong-ngomong, kalau udah berhasil, boleh dong aku main ke kelas. Boleh banget Bu Desi. Saya tunggu banget. Saya juga butuh sarannya, masukannya dari. Aku juga penasaran nih, ini rencana yang bagus. Siapa tahu bisa aku lakukan juga di kelas aku sendiri gitu ya. Bener ya? Ini aku jadwalin nih di HP aku nih. Iya. Aduh, terima kasih banget Bu Desi atas Sama-sama, waktunya. Udah meluangkan waktu dengerin curhatan saya nih. Sama-sama. Alhamdulillah mau datang lagi nanti ya. Aduh. Bener loh, aku tunggu keberhasilannya. Iya, terima kasih banget Bu Desi. Mudah-mudahan saya bisa terus konsisten ya, meyakinkan untuk mengantarkan murid-murid saya lebih mandiri ya, lebih peduli, dan menghargai sesamanya. Insya Allah pasti yakin bisa. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Wah, luar biasa sekali ini coachingnya ya Bu Desi sama Budian, keren-keren nih. Ya, alhamdulillah ya Bu Desi ya. Bu Desi berhasil nih menggali ide-ide, gagasan-gagasan cemerlangnya Budian ya, membantu mengarahkan, membawa Budian dari kondisi saat ini ke kondisi yang diharapkan ya. Adapun kondisi yang tadi Bu Budian sampaikan, Budian ingin anak-anaknya membiasakan perilaku mandiri, saling menghargai, ya, peduli terhadap pembelajaran supaya dapat beradaptasi dengan kurikulum yang baru sekarang ya, kurikulum Merdeka ya.
ada beberapa cara yang sudah dilakukan tuh, upaya-upaya. Udah keren banget ya Bu Desi ya. Ada membuat kesepakatan kelas tadi ya, terus menggali mimpi dan mewujudkannya, memaparkan video pembelajaran, kemudian ice breaking, lalu cerita orang sukses juga ya untuk teladan ya. Luar biasa nih Bu Dian, sudah banyak upayanya. Dan tadi setelah melewati percakapan antara Bu Desi dan Bu Dian, dapat ide baru, gagasan baru nih Bu Dian, keren, melibatkan murid secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Ya, dengan kegiatan praktek secara berkelompok ya Bu Dian ya. Ya tentunya kegiatan ini akan berhasil apabila kita konsisten, Bu Dian konsisten nanti dalam menerapkannya. Dan tadi udah janjian juga nih kayaknya nih, saya lihat ya. Boleh tuh, barangkali pasti sih kayaknya bisa buat masukan saya juga nanti Bu Desi, Bu Dian, untuk diterapkan di kelas saya. Kebetulan kita semua sama ya, kelas 4. Oh iya ya, kita sama ya. Kelas 4 itu, aduh, saya jadi penasaran nih nanti ya Bu Desi, ajak-ajak ya kita barengan ke tempatnya Bu Dian. Berdua mau datang. Terima kasih Sip. banget. Nah, kan tadi udah merancang gagasan gitu kan, sudah siap untuk konsisten. Tentunya kita akan berjalan dengan baik kalau ada dukungan ya, dukungan dari semua pihak sekolah tentunya, terutama rekan separalel Bu Dian. Berarti di sini Bu Dian ada PR untuk mengajak berkolaborasi. Mudah-mudahan Bu Dian dimudahkan ya dalam mengajak dan menularkan praktik-praktik baik di sekolahnya, ya terutama untuk rekan-rekan guru semua, khususnya di kelas 4 dulu deh misalnya ya, nanti ditularkan lebih luas lagi. Itu saja mungkin ya pendapat dari saya, hasil pengamatan saya dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.